Ya, Pulau Jawa sendiri yaitu memiliki banyak suku ya teman-teman. Yaitu yang pertama termasuk suku Betawi, suku Jawa, suku Sunda, dan suku Madura. Di sini sendiri provinsi ataupun Pulau Jawa itu terbagi dalam beberapa provinsi, yaitu seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang dikenal dengan aksesnya yang khas, dan tak lupa yaitu Pulau Madura. Langsung ke suku Betawi, yaitu adalah suku ataupun masyarakat atau etnis yang umumnya bermukim di Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Nah, suku ini terbentuk dari percampuran suku-suku yang tinggal di Batavia ataupun yang sering kita kenal pada saat ini, yaitu kota Jakarta. Nah, suku-suku dari berbagai asal tinggal dari Batavia pada masa pendudukan kolonial Belanda sejak abad ke-17. Etnis Betawi berasal dari percampuran antara suku, bahkan antar bangsa pada masa lalu. Karena apa? Karena juga dia muncul dari Batavia. Batavia sendiri merupakan yaitu pemberian nama dari zaman Belanda. Lanjut ke rumah adat dari suku Betawi. Ini dilansir dari laman Kemendikbud, yaitu berikut beberapa jenis rumah adat suku Betawi. Yang pertama, rumah gudang. Rumah gudang sendiri, jenis ini memiliki bentuk segi empat, teman-teman. Segi empat memanjang dan depan ke belakang. Atap rumahnya sendiri biasanya berbentuk pelana, nah, seperti pada gambar di belakang saya. Namun ada juga yang berbentuk pensai, ataupun kedua jenis atap itu sama-sama terdiri dari rangka kuda-kuda dengan penambahan satu elemen atap yang disebut jure ataupun jurai. Nah, seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu rumah joglo, rumah bapang atau kebaya. Nah, tadi tersebut yaitu kawan-kawan nama-nama rumah adat yang dimiliki oleh suku Betawi. Nah, langsung saja mengenai pakaian adat. Di sini sendiri Betawi juga pastinya secara tidak langsung mempunyai pakaian adat, yaitu pakaian adat Betawi yaitu disebut dengan sadariah. Baju tersebut dilengkapi dengan celana komprang biasanya, ataupun komprang batik ataupun komprang hitam, dan sarung yang digulungkan dan diikatkan di pinggang dengan tali pinggang berwarna hijau, biasanya agak-agak besar seperti biasanya sering pencak-pencak itu. Biasanya juga laki-laki menggunakan kopiah berwarna hitam. Nah, langsung saja ke bahasa Betawi. Betawi juga mempunyai bahasa, dan bahasa itu juga tidak jauh-jauh dari bahasa Melayu. Ya, karena gini ya, Indonesia itu dari setiap bahasa juga itu ada saling keterkaitan atau saling ketermiripan. Nah, di sini bahasa Betawi ataupun Melayu dialek Jakarta atau Melayu Batavia adalah suatu bahasa yang adalah anak bahasa dari bahasa Melayu. Nah, itu kan seperti tadi yang saya jelaskan, itu mereka yang memakai bahasa ini itu dinamakan orang Betawi. Sudah kita ketahui yaitu beberapa bahasa Betawi yang telah kita tonton pada film-film seperti kayak film Entong dan lain-lain. Lanjut ke suku selanjutnya, yaitu suku yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu suku Jawa, yang namanya sendiri juga Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa nggak mungkin juga nggak ada yang namanya suku Jawa. Nah, sendiri di sini sendiri yaitu suku Jawa itu merupakan suku yang terbesar di Indonesia.
Nah, mengapa yang terbesar di Indonesia? Karena tadi juga Pulau Jawa termasuk pulau terbesar ke-13 di dunia. Nah, dari itu suku Jawa juga pun secara tidak langsung itu nggak menutup kemungkinan itu juga merupakan suku yang terbesar di Indonesia. Itu yang mana berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, Indramayu dan sekitarnya. Nah, selanjutnya pada tahun 2010 setidaknya 40,22% penduduk Indonesia itu merupakan etnis Jawa. Nah, banggalah kalian yang menjadi suku-suku Jawa. Tapi di balik itu juga kita harus bangga dengan suku-suku walaupun kita bukan suku Jawa. Langsung saja, nah mayoritas orang Jawa adalah umat Islam. Itu dengan beberapa minoritas yaitu Kristen Kejawen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, meskipun demikian, peradaban orang Jawa yang telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah budaya dan tradisi orang Jawa. Langsung saja agar tidak terlalu lama. Di sini sendiri rumah adat Jawa itu dinamakan rumah joglo. Nah, hampir mirip dengan beberapa ya karena tidak jauh sih ya teman-teman. Bisa disebut rumah joglo. Nah, ini diambil dari bentuk atap rumahnya. Atap rumah yang mana itu menyerupai bentuk gunung. Bentuk gunung. Nah, ini dalam filosofi Jawa. Nah, apa itu filosofi? Nah, kita sudah belajar. Filosofi adalah suatu hakikat, itu dimana kita mencari suatu kebenaran dan akal pikiran ya teman-teman. Itu menurut orang Jawa, filosofi Jawa itu gunung adalah tempat yang tinggi atau sakral. Nah, maka dari itu tadi kan itu atapnya berbentuk menyerupai bentuk gunung. Nah, itu filosofinya. Nah, ini juga rumah adat joglo ini itu terdiri atas 4 tiang utama. Nah, kalau zaman sekarang kan itu nggak ada filosofinya, mau berapa tiang itu terserah ya. Nah, di sini sendiri ada rumah induk dan rumah tambahan. Nah, rumah induk itu sendiri yaitu terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut, yaitu pendopo atau pendapa, yaitu maksudnya teras. Nah, itu termasuk rumah induk. Nah, secara tidak langsung. Nah, langsung saja ke pakaian adatnya. Nah, pakaian adatnya yaitu kebaya. Orang Jawa itu identik dengan kebaya kalau yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki biasanya jas dengan bergantungkan sebuah keris di belakangnya. Nah, itu kalau suku Jawa. Ini juga saya pakai bahasa Jawa ya. Nah, jadi langsung saja. Nah, dengan bahasa Jawa. Apa bahasa Jawa ya? Yaitu ya bahasa Jawa. Ya seperti contohnya ya pripun. Nah, di sini juga bahasa Jawa itu ada tingkatannya. Yaitu yang pertama kromo inggil ataupun yang sedang ataupun bahasa Jawa yang kasar. Nah, yang kasar tuh yang seperti ini contohnya. Kowe arep nindi to jane. Nah, itu yang bahasa Jawa yang kasar. Nah, yang agak mending itu sampean badhe teng pundi, sampean ajeng teng pundi. Nah, itu. Nah, tingkatan yang ketiga yang paling tinggi yaitu yang paling sopan menurut orang Jawa itu dinamakan bahasa Jawa kromo inggil. Nah, badhe teng pundi jenengan. Nah, itu salah satu contohnya. Langsung saja ke suku selanjutnya teman-teman, yaitu suku Sunda. Suku Sunda itu secara tidak langsung etnis itu merupakan suatu perpecahan ataupun suatu ada keterkaitannya lah dengan suku Jawa yang tadi kita jelaskan. Itu adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian Pulau Jawa. Ya pasti Pulau Jawa ya teman-teman, nggak mungkin Pulau Sumatera. Nah, juga kita membahas suku-suku yang ada di Pulau Jawa. Nah, secara
significatifkan, yaitu juga dapat ditemukan di wilayah Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banyuasin. Dan suku Sunda sendiri juga ini sudah menyebar di wilayah Lampung, di wilayah Sumatera, hampir di wilayah seluruh Indonesia. Tapi mungkin yang minim di wilayah Papua, itu ya mungkin terlalu minim. Nah, terkecuali kalau orang-orang yang merantau, itu kayaknya ada di Papua. Langsung saja, malah kita langsung bahas-bahas ke pulau lain. Nah, itu sudah jatah teman-teman yang lain. Nah, di sini kita membahas Pulau Jawa. Jadi lanjut kembali ke laptop. Itu pulau suku Sunda. Di samping prestasi dalam bidang politik, ini juga suku Sunda juga berprestasi dalam bidang politik. Nah, ini juga khususnya pada awal kemerdekaan Indonesia dan ekonomi. Nah, prestasi yang cukup membanggakan adalah bidang apa? Itu bidang budaya. Suku Sunda juga itu merupakan suku yang bagus ataupun yang mengedepankan dalam bidang budaya, yaitu dengan banyaknya suatu prestasi nyanyian ataupun musisi ataupun aktor, aktris, dan etnis dari suku Sunda yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ya seperti secara tidak langsung gini, kita lihat salah satu artis yaitu Lesti, itu kan dari suku Sunda. Nah, itu juga dia dulunya itu belajar dari bahasa-bahasa ataupun lagu-lagu Sunda. Nah, ini dia kembangkan sampai dia pun mencapai internasional bahkan tingkat Asia. Lanjut ke rumah adat suku Sunda, yaitu Imah Jolopong. Imah Jolopong merupakan rumah adat khas Sunda yang paling banyak ditemui di daerah pedesaan. Nah, jenis rumah adat ini itu memiliki bentuk yang paling sederhana dibanding rumah-rumah adat yang lainnya, seperti rumah adat dari suku Jawa, dari suku Betawi tadi yang kita sudah cermati bersama-sama. Itu atapnya itu memiliki bentuk seperti pelana yang memanjang. Nah, itu rumah adat Sunda. Langsung ke pakaian adatnya. Di sini sendiri seperti kebaya, ya itulah, tidak jauh-jauh dari Jawa Tengah. Karena juga ini kan Sunda ini rata-rata berdomisili di Jawa Barat. Kebaya Sunda di sini memiliki bentuk seperti kebaya pada umumnya. Nah, yang menjadi pembeda adalah motif yang ada di leher kebaya perempuan. Nah, warna kebaya Sunda sendiri biasanya cerah, sedangkan bawahnya biasanya dipadukan dengan kain jarik. Langsung saja kawan-kawan, kita lanjut ke tadi sudah suku Jawa. Oh iya, belum selesai, itu bahasanya. Bahasa Sunda sendiri yaitu ya dinamakan bahasa Sunda di sini. Ya kayak kata kumaha, sia itu kan, kasep mah ciona. Itu salah satu contoh dari bahasa Sunda. Yang mana namanya sendiri yaitu adalah bahasa Sunda. Langsung saja ke suku selanjutnya yang ada di Pulau Jawa yang merupakan suku keempat, maaf salah. Itu suku keempat. Yang pertama suku Betawi, yang kedua suku Jawa, suku Sunda. Yang keempat itu suku Madura. Suku Madura itu merupakan salah satu etnis dengan populasi besar di Indonesia. Nah, jumlahnya sendiri itu sekitar 7.179.356 jiwa. Nah, itu juga merupakan sensus pada tahun 2010. Nah, sementara sekarang sudah 2021. Kemungkinan ya tidak jauh-jauh dari sensus 2010 itu.
Karena adanya manusia juga pasti ada yang meninggal, ada yang lahir. Nah, langsung saja mereka itu berasal dari Pulau Madura. Yang seperti tadi saya jelaskan, tidak hanya ada provinsi ini, tapi juga ada Pulau Madura dan sekitarnya. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat kita temui di negara tetangga, yaitu seperti Malaysia, Singapura. Nah, karena seperti yang kita lihat pada ekspektasinya ya teman-teman, yaitu suku Madura itu sangat terkenal menyebar kemana-mana, yaitu dengan ciri khas kesateannya. Sate dan identik dengan baju yang loreng-loreng. Jadi secara tidak langsung itu suku Madura itu banyak yang menyebar apa itu dalam bidang perantauan ya, misal perantau masalah usaha karena masalah cita rasa satenya yang enak. Langsung saja kita ke pembahasan rumah adatnya, nanti terlalu lama. Yaitu rumah adat di Madura itu dikenal dengan tanian lajang. Nah, dikutip dari buku Etonomatika Budaya Madura. Nah, di sini sendiri Madura juga mempunyai buku budaya. Karya Moh Zayadi dan Durat Hatim. Tanian sendiri dalam bahasa Indonesia adalah halaman, sedangkan lajang adalah panjang. Secara tidak langsung adalah halaman yang panjang gitu ya, sedemikian. Nah, seperti contohnya ya ini yang di belakang saya, itu rumah adat Madura. Dan pakaiannya yaitu dengan nama pesaan. Itu adalah baju khas dari Madura, Provinsi Jawa Timur. Nah, baju pesaan sendiri di sini menjadi salah satu simbol utama yang menjadi wakil budaya adat dari Jawa Timur Nusantara, bagian timur Nusantara. Nah, bahasa Madura yaitu kalau dalam pegon itu Yusla Maknuro, itu dalam sebuah pegon ya. Mungkin pendiri orang Madura mungkin orang Islam. Nah, yaitu yang berarti carakan, adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura, yaitu bahasa carakan. Madura sendiri merupakan pulau yang di bagian timur, itu dengan bahasa lebih dikenal dengan bahasa Madura, yaitu yang kita akrab sapa sate. Nah, itu. Lanjut saja ke pembahasan selanjutnya. Sebelumnya sekian teman-teman telah sudi ataupun telah menyimak penjelasan dari saya mengenai apa dan bagaimana Pulau Jawa itu, dan apa saja kira-kira suku yang ada di Pulau Jawa, dan suku itu mempunyai baju adat apa aja, suku bahasanya apa aja, rumah adatnya apa aja. Sedemikian yang telah saya jelaskan, dan di sini saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, semua pemirsa yang telah menyaksikan video tugas saya, dan terutama saya ucapkan terima kasih kepada beliau Bunda Leli Fertiliana Dia MPD karena telah membimbing saya sehingga saya bisa menjelaskan ataupun bisa mengetahui atau apa Pulau Jawa dan apa saja suku yang ada di Pulau Jawa. Nah, itu juga secara tidak langsung itu merupakan bantuan dari Ibu Bunda Leli. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau dan tak lupa kepada teman-teman. Saya akhiri video saya kali ini dari tugas Pancasila. Saya akhiru qauli wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa semuanya.